Bab 31, Suran, perankan aku sebagai hari anjing. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Ruibis dilindungi oleh energi keberuntungan, dan racun biasa tidak dapat menyakitiku. Tapi racun ini agak rumit bagiku, racun ini sangat kuat, aku khawatir Tang Hao memberikannya padanya. Untungnya, kekuatan saya kuat dan saya bisa mengeluarkan racun-racun ini. Kata Suran, suaranya sangat kecil, hanya dia dan Xiao Wu yang bisa mendengarnya. Untuk saat ini, dia tidak ingin Tang San mengetahui bahwa ayahnya bergelar Douluo. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Wu merasa lega ketika Suran mengatakan tidak apa-apa, tapi masih bertanya dengan cemas. Aku akan memaksakan racun dulu, kata Suran, mencari tempat untuk bersembunyi dari hujan, duduk bersila, berpura-pura menjadi gerakan. Kemudian Xiao Wu melihat semburan panas keluar dari tubuh Suran, dan gas hitam sepertinya keluar dari tubuh bagian dalamnya. Tang San, jangan pergi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin melakukan sesuatu dengan kami? Xiao Wu bertanya dengan waspada, menatap Tang San dengan ketakutan. Tang San diam-diam menggunakan senjata tersembunyi tadi, hampir membunuhnya dan Suran. Dia tidak berani meremehkan Tang San, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Xiao Wu, Suran tidak terluka sama sekali. Dia telah mempermainkanku, dan aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Suran melakukan rutinitas kita, hanya untuk memutuskan hubungan kita, kata Tang San sambil memperhatikan. Dia patah hati melihat penampilan Xiao Wu di Tanggul. Xiao Wu, yang dulunya tidak dapat dipisahkan dari dirinya sendiri, kini menjaga dirinya seperti penjahat sialan. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa tidak sakit? Mainkan kamu, haha, Tang San, apakah menurutmu aku masih mempercayai omong kosongmu? Apakah Suran membiarkanmu melepaskan senjata tersembunyi di tanganmu? Aku tahu kenapa kamu begitu jenius, bahkan jenius pun sedikit tidak normal. Kamu bisa membuat keterampilan luar biasa seperti ini pada usia 6 tahun. Apa menurutmu aku benar-benar mempercayaimu? Benda-benda yang ada di tanganmu ini hanya untuk membunuhku. Xiao Wu mencibir, suaranya menjadi dingin dan tanpa ampun. Senjata tersembunyi ini diberikan kepada Tang San oleh Tang Hao dengan tujuan agar dapat membunuhnya dalam situasi yang tiba-tiba. Anda tidak dapat mengambil cincin roh, Anda dapat mengambil tulang roh. Hari ini, Suran mengungkapkan wajah asli Tang San. Tang San takut mereka akan lolos, dan dia tidak mendapatkan apa-apa saat itu. Itu sebabnya saya berpikir untuk membunuhnya dan Ruibis dan mengambil 2 tulang jiwa. Tang San melakukan semuanya dengan mulus, tetapi semua yang dilakukan Tang San begitu jelas di depan mata Xiao Wu. Bunuh kamu? Tidak, tidak, Xiao Wu, kamu harusnya tahu perasaanku padamu. Aku sangat baik padamu, dan sudah terlambat untuk menjagamu. Bagaimana aku bisa rela membunuhmu? Aku hanya ingin membunuh Suran. Sejak Suran datang, hubungan di antara kita telah dihancurkan secara gila-gilaan olehnya. Aku selalu tulus padamu, yang bertindak adalah Suran. Suran adalah orang yang tercela dan tidak tahu malu. Bajingan, kata Tang San panik, dan dia berjalan menuju posisi Xiao Wu. Hujan turun, dan dia ingin membawa Xiao Wu pulang. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu kepada Suran. Aku tercela dan tidak tahu malu, dan aku memercikkan air kotor ke tubuh Suran. Saat wajah asliku terungkap, aku masih berakting. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu di dunia ini? Xiao Wu berkata dengan lembut. Setelah mendengar Tang San memfitnah Suran, dia menjadi sangat marah. Suran adalah pria yang bisa bekerja keras untuknya, orang yang paling dia hargai saat ini. Bagaimana Tang San layak dibandingkan dengan Suran? Matanya menjadi merah, dan rohnya dilepaskan seketika, dan 2 cincin roh kuning melayang di atasnya. Tubuhnya langsung melesat, bergegas menuju posisi Tang San.
Dia mengangkat kakinya yang panjang dan ramping dan menendangnya ke arah kepala Tang San. Ah! Tang San berteriak kesakitan, dan karena lengah, Tang San langsung diusir oleh Xiao Wu. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menembakku. Tang San jatuh ke tanah, menutupi pipi yang ditendang betisnya, hanya merasakan sakit yang membara. Xiao Wu tidak menyerahkan tangannya sama sekali. Melakukannya denganmu. Haha, jika bukan karena keraguan-raguan, aku benar-benar ingin membunuhmu seperti ini. Xiao Wu berkata dengan dingin, melihat sosok familiar di depannya, dengan sedikit kebencian. Jika bukan karena mengkhawatirkan Tang Hao, membunuh Tang San akan membangkitkan kemarahan Tang Hao, dan saat dia mengetahui kebenarannya, dia akan membunuh Tang San secara langsung. Bagaimana kamu bisa mempertahankannya sampai sekarang? Xiao Wu, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Suran itu. Tang San memandang Xiao Wu dengan panik, mencoba menjelaskan, tetapi Xiao Wu menginjak wajah Tang San dan menggunakan mulutnya. Kakinya terhalang, mata Tang San melebar, wajahnya memerah, dan dia ingin melawan, tetapi Xiao Wu langsung menginjak tangannya. Melihat sosok yang dikenalnya, mata dingin itu bersinar dengan niat membunuh. Dia merasa tertekan. Xiao Wu, yang lembut dan cantik beberapa hari yang lalu, kini menjadi seperti ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan menginjak pipinya dengan jari kakinya. Dia melihat kebencian di mata Xiao Wu. Xiao Wu, apakah kamu mulai membencinya? Itu hanya karena dia menyakiti Suran, apakah dia membenci dirinya sendiri sekarang? Diperlakukan seperti ini oleh Xiao Wu, Tang San tidak tahan lagi, dua keringat dan air mata mengalir dari matanya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Kekasihnya memukul dirinya sendiri, dan Tang San benar-benar merasa patah hati di hatinya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Wu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak tahu kenapa Xiao Wu menjadi seperti ini. Apa identitas Xiao Wu? Bagaimana dia bisa bersikeras bahwa dia ada di sini untuk mendekatinya untuk menyakitinya? Selama sekitar 1 jam, Tang San terus diinjak oleh Xiao Wu, dan tubuhnya menjadi kaku di tanah yang dingin. Dia menatap Xiao Wu dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun warna di matanya, seolah-olah dia adalah kucing yang baru saja dikebiri. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari Xiao Wu. Namun saat ini, ia sedang putus asa, dan tubuhnya terasa basah kuyup oleh hujan, sehingga hatinya bisa merasa lebih baik. Pada saat ini, Suran juga mengeluarkan racun di tubuhnya. Dia datang ke sisi Xiao Wu dan memandang Tang San dengan merendahkan. Tang San, aku mengharapkanmu untuk menindak kami setelah rasa sakitnya terungkap. Aku selalu waspada terhadapmu, tapi aku tidak menyangka kamu bisa menindak Xiao Wu. Jika aku tidak mengetahuinya di waktu, aku khawatir Xiao Wu akan dibunuh olehmu. Kamu sangat kejam, kata Suran sambil memandang Tang San dengan jijik. Wow. Melihat Suran datang, kulit Tang San yang semakin abu-abu langsung berubah menjadi merah, dan tubuhnya mulai meronta dengan panik, mencoba bangkit dari tanah dan menyerang Suran. Suran terlalu tercela, Suranlah yang mengambil tindakan, menggunakan yang palsu untuk memalsukan ilusi bahwa dia ingin membunuh Xiao Wu. Senjata tersembunyi itu awalnya diarahkan ke Suran, tetapi saat Suran perlahan memindahkan posisinya sambil memegang Xiao Wu, senjata tersembunyi itu menghadap ke arah Xiao Wu. Tang San, kenapa? Aku sangat marah lagi. Kamu ingin menggunakan senjata tersembunyi untuk melawanku dan Xiao Wu lagi. Suran melihat Tang San hendak melepaskan diri dari kekangan Xiao Wu, dan dia menghantam leher Tang San. Leher merupakan salah satu tempat paling rapuh pada tubuh manusia, dan berbagai organ penting seperti trakea semuanya terletak pada posisi ini. Posisi ini tertindas, dan Tang San tidak berani bergerak lagi. Hanyalah matanya, sangat dingin, penuh dengan niat membunuh berwarna merah. Tang San,
Jangan berpikir bahwa kami takut orang-orang di belakangmu tidak akan melakukan apapun padamu. Lain kali jika kamu berani menggunakan senjata tersembunyi padaku dan Suran, aku pasti akan membunuhmu secara langsung. Xiao Wu berkata dengan dingin, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Tang San terhadap Suran. Tapi untuk saat ini, dia tidak berani membunuh Tang San. Jika Tang San meninggal, Fast Sky Douluo akan menjadi marah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya pada saat itu, mereka akan menyebarkan bentuk monster jiwa berumur 100.000 tahun ke seluruh dunia manusia. Informasi. Kalau begitu, saya khawatir itu akan menarik keinginan dari Spirit Hall, dan mereka akan berada dalam bahaya pada saat itu. Jika Tang San tidak mati, jika Clear Sky Douluo ingin mendapatkan cincin roh dan tulang roh untuk Tang San, mereka tidak akan mempublikasikan berita mereka. Oke, Xiao Wu. Semuanya bisa berakhir. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk orang seperti Tang San. Cederaku hampir sembuh, ayo pergi sekarang. Nothing City terlalu berbahaya, kata Suran sambil mengulurkan tangan dan memeluk Xiao Wu, menunjukkan kasih sayang di depan Tang San. Xiao Wu dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba Suran, wajah cantiknya memerah. Tetapi ketika saya berpikir bahwa Suran baru saja membela dia, menggunakan tubuhnya untuk memblokir senjata tersembunyi, ada kelembutan di mata indahnya. Suatu ketika ibuku berkata bahwa ketika kamu bertemu dengan anak laki-laki yang bisa membunuhmu, kamu harus menghargainya. Dan sekarang dia bertemu orang seperti itu, dan dia adalah Kaisar Ruibis. Jika ibuku bisa melihat pemandangan ini di bawah Jiuquan, itu akan sangat menyenangkan. Dia dan Ruibis bertemu di dunia manusia, yang mungkin ditakdirkan oleh Tuhan. Suran mungkin adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertemu di dunia manusia yang dijanjikan ini? Engah. Tang San diinjak oleh Xiao Wu dan Suran, menyaksikan mereka berpelukan, mengekspresikan emosi, dan tidak bisa menahan muncrat darah lagi. Hanya saja bibir Xiao Wu diinjak dengan keras, dan darahnya hanya bisa bertahan sedikit di sepanjang celah di sudut mulut. Tang San menyaksikan adegan ini, hatinya yang patah menjadi sedikit dingin dan kejam, dan dia tampak pucat ke langit. Kebencian seperti itu ada di hatinya. Dia telah bersama Xiao Wu begitu lama, dan wajar untuk melihat bahwa Xiao Wu telah mengembangkan sentuhan kasih sayang pada Suran saat ini. Meskipun saat ini tidak kuat, di masa depan, apakah Xiao Wu akan dicubit sampai mati dengan cara Suran? Suran tercela dan tidak tahu malu, kata-kata manisnya cukup untuk membuat Xiao Wu kenyang. Pada saat itu, apa yang akan dilakukan Suran pada Xiao Wu? Suran adalah orang yang tidak tahu malu dan erotis, terlihat dari sorot matanya saat melihat Xiao Wu. Saat itu, dengan tingkat nafsu Suran, Xiao Wu bahkan akan berada di sisinya siang dan malam. Saat itu Xiao Wu bahkan akan mengandung anak Suran. Dan semua ini harus menjadi miliknya. Xiao Wu sangat cantik, meskipun dia tidak mengatakan apapun di saat normal, dia juga pria normal. Melihat Xiao Wu yang begitu cantik di sisinya sepanjang hari, bagaimana mungkin dia tidak tahu sama sekali? Suatu ketika, dia masih membayangkan bahwa dia akan bisa bersamanya ketika Xiao Wu besar nanti. Dia telah bersama Xiao Wu sejak dia masih kecil. Apalagi Xiao Wu juga menelepon kakaknya, dan tidak ada hubungan darah di antara mereka. Jika itu masalahnya, perasaan mereka bisa membaik dengan cepat. Tapi, semua ini seperti bunga cermin, dan pecah jika disentuh. Di masa depan, Xiao Wu yang cantik tidak lagi ada hubungannya dengan dia akan menjadi wanita Suran. Ngomong-ngomong, sistemnya, bisakah aku membunuh Tang San secara langsung sekarang? Suran mau tidak mau bertanya ke arah sistem. Meskipun dia menikmati perasaan memamerkan Tang San, dia selalu merasa lebih aman membunuh Tang San secara langsung. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Tang San sangat kuat, serta senjata tersembunyi dan aksi sekte Tang akan sulit untuk tumbuh di masa depan. Meskipun dia tidak takut dengan ancaman yang akan ditimbulkan Tang San padanya.
Tapi kapan Tang San akan menindak orang-orang di sekitarnya? Anjing akan menggigit orang saat mereka sedang cemas. Terlebih lagi, Tang San. Tidak, Tang San terkait dengan banyak tugas tuan rumah selanjutnya. Disarankan agar tuan rumah membunuh Tang San setelah menyelesaikan tugas ini. Jika 3 penjahat utama Tang mati, tuan rumah akan bertemu banyak orang jika dia ingin mendapatkan poin keterampilan. Tugas yang sulit, sistem mengingatkan, menghilangkan gagasan Suran untuk menyelesaikan Tang San secara langsung. Kalau begitu, lupakan saja. Suran menggelengkan kepalanya. Jika Tang San dapat terus memberinya poin keterampilan, mengapa tidak melakukannya? Dan jika dia dan Xiao Wuxiu jatuh cinta di masa depan, jika Tang San bisa mengawasi mereka dari pinggir lapangan, dia akan merasa lebih baik. Xiao Wu, ayo pergi, kata Suran. Wu membaca www, Wu Kansu. Kom menendang leher Tang San dengan telapak kakinya, dan langsung menendang Tang San hingga pingsan. Xiao Wu dan Tang San bertengkar, dan Tang Hao tidak akan membiarkannya pergi tanpa kabur sekarang. Awalnya, dia akan menemui Yu Xiaogang, tapi pikirkanlah, itu akan memakan waktu lama. Tang San sangat dianiaya, Xiao Wu berlari bersamanya, dan tinggal di kota Noting lagi, menunggu kematian. Dia memiliki kartu pengalaman kilin 10.000 tahun agar tidak takut pada Tang Hao, tetapi Xiao Wu tidak bisa. Kemana kita akan pergi? Xiao Wu mau tidak mau melihat ke arah Suran. Sejak dia melihat wajah asli Tang San, dia merasakan rasa takut yang tidak enak di hatinya. Bahkan Tang San, yang selalu berada di sisinya, memiliki motif tersembunyi. Dia tidak tahu manusia mana yang masih bisa dia percayai. Di seluruh dunia, dia di dunia manusia, saya khawatir dia hanya bisa mempercayai Suran. Suran adalah Ruibis, pasti tidak akan berbohong padanya, apalagi menyakitinya. Bahkan jika Suran berbohong padanya suatu hari nanti, itu demi kebaikannya. Pergilah ke tempat yang lebih cocok untuk kami. Sekarang kamu akan lulus dari Noting College, hanya untuk melanjutkan ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Kata Suran, dia tentu saja ingin membawa Xiao Wu ke Akademi Shrek. Kecuali Akademi Shrek, Suran tidak dapat menemukan Akademi Master Jiwa Senior lain untuk menyembunyikan Xiao Wu. Tiansui, Chihuo dan 5 perguruan tinggi besar lainnya, serta Akademi Kerajaan Tiandou, perguruan tinggi dan universitas terkenal ini berlokasi di daerah yang terlalu makmur, dan Suran tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada orang yang kuat. Setelah banyak pertimbangan, hanya Akademi Shrek yang lebih baik. Akademi Shrek awalnya berada di sebuah desa di pinggiran Soto. Yang terpenting Akademi Shrek tidak memiliki murid lain-lain. Tapi siswa senior Akademi Master Jiwa lainnya beragam. Sama seperti Dugugus dari Tiandou Royal Academy yang merupakan cucu dari gelar Douluo Dugubo. Jika orang-orang kuat itu datang mengunjungi cucu-cucu mereka dan mengetahui bahwa Xiao Wu akan kedinginan, Akademi Master Jiwa Senior. Tapi jika kita masuk ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, kemungkinan besar identitas kita akan terungkap. Xiao Wu mau tidak mau berkata dengan cemas. Di Noting City, Akademi Master Jiwa Noting yang kecil dapat bertemu dengan keturunan judul Douluo, dan akan lebih berbahaya lagi jika pergi ke Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Jangan khawatir, aku tahu. Akademi Master Jiwa Senior yang kita kunjungi hanya memiliki 3 siswa. Dan lokasinya sangat terpencil. Jika kamu belajar di sana, tidak akan ada yang menemukanmu. Suran menjelaskan. Tentu saja, Tang San dan Yu Xiaogang juga akan datang ke Akademi Shrek di masa depan. Apa yang dipikirkan Xiao Wuhui saat itu? Mungkin Anda akan mengira Tang San mengetahui keberadaan mereka dan kemudian sengaja menemukannya. Tang Hao sedikit merepotkan. Namun, dia masih memiliki kartu pengalaman kekuatan kirin 10.000 tahun. Jika dia menggunakannya, dia tidak akan pernah melemahkan Tang Hao terlalu banyak. Setidaknya tidak ada masalah dengan asuransi diri. Unicorn itu seperti anjing emas bermata 3, tetapi ia adalah binatang dengan 3 atribut cahaya, suci, dan api. Di antaranya,
Atribut cahaya dan api adalah atribut pamungkas. Bahkan dalam kondisi 10.000 tahun, ia pasti memiliki efektivitas tempur seperti monster jiwa berumur 100.000 tahun biasa. Selain itu, unicorn juga memiliki tubuh yang penuh keberuntungan, yang sangat sulit dihadapi saat bertarung, bahkan lebih sulit lagi untuk mati. Bahkan makhluk jiwa biasa berumur 100.000 tahun pun sangat sulit untuk dibunuh. Jika tidak, cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun tidak akan sedikit. Dulu ketika Ain dan Tang Hao diburu, Ain juga mengorbankan alam abadinya sendiri. Api liar, di musim semi. Jika bukan karena nyawa Tang Hao, Ain mungkin bisa lolos dengan harga murah. Hanya saja Ain kabur, dan Tang Hao tidak bisa kabur, jadi dia hanya bisa berkorban. Memikirkannya seperti ini, Tang Hao memang agak tercela. Ketika dia berada di level 90, dia menemukan cara untuk mengekspos Ah Yin, dan kemudian dia mendapatkan cincin roh 100.000 tahun lagi. Bagi sang master jiwa, ini bukanlah godaan kecil. Tapi itulah wanita yang bisa melahirkanmu, dan kamu bisa mendapatkannya. Ini gila. ... Selama beberapa hari, Su Ran dan Xiao Wu sedang dalam perjalanan. Setelah meninggalkan kota Noting dengan cepat, Su Ran dan Xiao Wu langsung pergi ke kota terdekat untuk meminta kereta, dan kemudian dengan hati-hati mengelilingi kota itu beberapa kali sebelum berangkat. Bahkan jika Tang Hao menemukan mereka dan ingin mengejar mereka, akan sulit jika dia tidak tahu arahnya. Adapun aura monster jiwa 100.000 tahun di tubuh Xiao Wu, Tang Hao tidak akan bisa merasakannya jika dia berada jauh. Tang Hao tidak mengejarnya, tapi Su Ran menghela nafas lega. Lagi pula, dengan Xiao Wu, akan sulit baginya untuk melindungi Xiao Wu bahkan jika dia bisa berinkarnasi sebagai unicorn 10.000 tahun. Tapi dia juga tahu bahwa dalam beberapa hari, Tang San dan Yu Xiaogang akan datang ke Akademi Shrek, jadi Tang Hao juga akan kembali. Namun, jika Su Ran diberi waktu pengembangan beberapa bulan lagi untuk memberinya waktu mengatur segalanya, dia mungkin tidak takut pada Tang Hao pada saat itu. Saat ini, di jalan setapak menuju kota Soto, sedang melaju sebuah kereta sederhana. Di dalam gerbong, Xiao Wu mengenakan rok panjang berwarna merah muda biru, kaos kaki cair berwarna perak cerah di bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu hak tinggi kristal di kaki batu giok kecilnya. Mengetahui bahwa Tang Hao tidak akan datang, Su Ran menemani Xiao Wu pergi berbelanja di kota terdekat, dan membeli banyak barang yang disukai para gadis. Tentu saja ada beberapa hal yang disukai Su Ran. Misalnya, kaos kaki cair di tubuh Xiao Wu yang tampak bersinar dengan sedikit fluoresensi dan sepasang sepatu kristal di bawah kakinya dipilih oleh Su Ran untuknya. Orang-orang bergantung pada pakaian, kuda, dan pelana. Xiao Wu sebelumnya hanya mengandalkan subsidi bulanan guru jiwa dari Spirit Hall untuk memenuhi kebutuhan. Tentu saja, tidak mungkin memiliki uang ekstra untuk berdandan. Tapi sekarang dia ada di sini, Xiao Wu tentu saja tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Su Ran sekarang memiliki pembayaran bulanan sebesar 3.000 di keluarga Su, serta segala macam tunjangan keluarga lainnya. Tentu saja tidak mungkin dia kekurangan uang. Keluarga Su adalah keluarga militer dan politik, dan tidak banyak keluarga yang kuat, tetapi sama sekali tidak ada kekurangan uang dan hal-hal ini. Jadi setelah beberapa kali berdandan, kecantikan cantik Xiao Wu benar-benar terlihat. Terutama kaki giok bundar yang dibalut erat dengan stoking cair, semakin membuat ngiler karena tak terhitung banyaknya orang yang menonton. Bahkan Su Ran tidak bisa tetap tenang. Saat ini Su Ran sedang duduk di samping Xiao Wu, jari-jarinya meluncur tak terkendali di atas kaki bulat panjang Xiao Wu. Kualitas stoking cairnya sangat bagus, dan belayannya sangat halus, jadi Su Ran merasa sedikit tersentuh. Xiao Wu masih terlihat bagus dengan stoking sutra. Su Ran tidak bisa menahan nafas. Kakinya cantik sekali, hanya memakai stoking sutra saja sudah bisa membuatnya bersinar. Kaki Zuking tidak sepanjang Xiao Wu, tapi juga indah, dengan kesan berdaging dan sedikit lebih montok.
Dan Xiao Wu adalah tipe orang yang ramping. Saudara Suran, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melakukan hal buruk? Xiao Wu merasa gatal di tangan Suran, wajahnya yang cantik memerah. Dia selalu merasa Suran sedang memikirkan sesuatu yang buruk, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Suran. Aku ingin tidur sebentar, aku sangat mengantuk, kata Suran sambil menguap. Akhir-akhir ini dia bertumpu pada kaki panjang Xiao Wu, sangat nyaman. Xiao Wu sangat lembut dan perhatian, siapa yang tidak menyukainya? Jangan tidur lagi, kakak Suran tidak tahu malu. Xiao Wu memiringkan kepalanya, wajahnya seputih porselen diwarnai dengan bedak. Dia tidak bisa menahan cibiran, berpura-pura marah. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, Suran juga awalnya mesum. Masih berpura-pura mengantuk di depannya. Aku benar-benar mengantuk. Aku selalu terganggu oleh Tang Hao. Aku kurang tidur. Suran berkata tanpa malu-malu, tanpa banyak bicara, dan langsung berbaring di atas kaki panjang Xiao Wu. Membangkitkan kekuatan dunia, satu-satunya keinginan Suran untuk melintasi benua Douluo adalah satu-satunya keinginan Suran untuk membangkitkan kekuatan dunia. Sobat, ambillah inisiatif ketika waktunya hampir tiba. Lepaskan 3 elemen tunggal, tebal dan berkulit tipis. Kamu melihat Suran langsung jatuh di pangkuannya. Saudara Suran agak terlalu tidak tahu malu, tahu untuk menindasnya. Xiao Wu, ada apa denganmu? Suran menguap dan memandang Xiao Wu dengan agak bingung. Saat ini, mata Xiao Wu menjadi kabur, dan pipi Yu menjadi semakin merah. Saudara Suran, bisakah kamu mengubah arah? Jika Suran tertidur, itu akan memakan waktu beberapa jam. Aku benar-benar tidak bisa menahannya setelah sekian lama. Apa yang salah? Suran terus merasa bingung. Oh bagus. Suran mengangguk, dan langsung menoleh, dengan punggung menghadap tubuh Xiao Wu. Dia selalu suka menganiaya Xiao Wu, tapi sekarang dia adalah seorang pria sejati. Suran bukanlah orang yang jujur. Jika dia berani mengatakan apapun sekarang, Xiao Wu akan merasa malu, dan dia tidak akan sedekat itu lain kali. Dan itu juga akan mempengaruhi hubungannya dengan Xiao Wu. Terkadang ejekan bisa membuat hubungan mereka menjadi dekat, namun ada beberapa hal yang terlambat, dan jika berlebihan akan langsung mempengaruhi hubungan keduanya. Xiao Wu melihat Suran lewat dan rona merah di wajahnya masih tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Melihat bagian belakang kepala Suran, Xiao Wu memikirkan reaksinya barusan, dan sangat malu hingga dia ingin mencari lubang di dalamnya. Reaksinya barusan pasti membuat Suran tahu, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu jujur. Hei, saudara Suran, apakah kamu baru saja mengetahui sesuatu? Xiao Wu mengulurkan jari daun bawang dan menusuk punggung Suran, bertanya dengan cemas. Tahu apa? Aku mau tidur sekarang. Ingatlah untuk membangunkanku setelah sampai di kota Soto. Suran pura-pura tidak mengerti, bahkan menguap, dan pergi tidur. Oh, Xiao Wu cemberut dan berkata dengan wajah pahit. Dia bukan lagi anak-anak, jadi dia secara alami tahu bahwa Suran merawat wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Situasi barusan sungguh gatal. Selama dia perempuan, dia akan berada dalam situasi yang sama. Dia bukan lagi anak-anak. Pada usia 12 tahun, dia sudah mulai berkembang, dan dia tidak tahan dengan godaan alami. Xiao Wu membelai wajah Suran, melihat wajah tenangnya yang tergeletak di pangkuannya seperti anak kecil, memikirkannya. Suran langsung membuka panel sistem. Host Suran. Usia 12 tahun. Wuhun, pedang pembunuh dewa. Poin keterampilan 500. Perbaikan level 31 dapat ditingkatkan di masa mendatang. Garis darah Kirin 100 tahun. Harem tidak hanya di masa depan. Tugas tidak. Sistem, bagaimana cara meningkatkan usia monster jiwaku? Berapa tahun 1 poin keterampilan dapat ditingkatkan? Suran bertanya. Poin keterampilan dapat ditingkatkan 1 tahun. Setelah binatang buas itu mencapai 10.000 tahun, poin keterampilan dapat ditingkatkan 10 tahun.
Soul Beast berbeda dari manusia. Soul Beast seperti Kilin dapat memiliki kekuatan budidaya 10.000 tahun yang sebanding dengan Soul Beast biasa berusia 100 tahun. Ini dapat dibandingkan dengan level 95 yang berjudul Douluo di dunia manusia. Tetapi bahkan budidayanya untuk mencapai 99 juta tahun, kekuatannya masih antara judul Douluo dan tingkat dewa. Oleh karena itu, makhluk jiwa bertahun-tahun sebelum 10.000 tahun membutuhkan lebih banyak poin keterampilan untuk ditingkatkan. Sistem menjelaskan, bukankah dibutuhkan hampir 100.000 poin keterampilan untuk menjadi monster jiwa berusia jutaan tahun? Suran tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. 500 poin keterampilannya saat ini tidak jauh dari 100.000 poin keterampilan, dan sebagian kecil saja tidak cukup. Kapan saya mendapatkan poin keterampilan ini? Masih ada 100.000 poin keterampilan sebelum sistem dapat diubah. Dan usia cincin rohnya telah ditingkatkan. Sayangku, apakah dia akan kelelahan mulai sekarang? Jangan khawatir tentang tuan rumah. Saat kekuatan tuan rumah meningkat, jumlah poin keterampilan yang diperoleh untuk misi akan meningkat secara bertahap di masa depan. Selain itu, tuan rumah juga dapat memiliki saluran lain untuk memperoleh poin keterampilan. Kapanpun tuan rumah memiliki dewi level harem pada saat itu, sistem akan memberi tuan rumah hadiah mulai dari 1.000 hingga 10.000 poin keterampilan. Sial, ini ritme yang memaksaku membuka harem. Mata Suran berbinar, dan dia merasa sedikit bersemangat. Katanya capek mengerjakan tugas, lebih baik buka harem. Menjemput perempuan dan meningkatkannya tidaklah salah, bukankah itu hal yang baik? Harem tingkat dewi bernilai ribuan poin keterampilan, bahkan 10.000 poin keterampilan. Membuka harem sebentar itu keren, dan membuka harem selalu keren. Tapi apa maksudnya level dewi? Suran mau tidak mau bertanya. Level dewi adalah level khusus. Berdasarkan penampilan, sosok, bakat, kekuatan, Ini juga merupakan ambang batas yang ditetapkan untuk mencegah tuan rumah secara acak mencari beberapa gadis yang tidak konsisten untuk mencampurkan poin keterampilan. Kata nona sistem, itu artinya gadis seperti Cuyua tidak akan mendapat imbalan meskipun mereka termasuk dalam harem. Tapi Suking akan mendapat imbalan, kan? Suran tiba-tiba mengerti arti dari sistem. Level dewi ini untuk mencegah Suran menjarah wall system, dan secara acak menemukan beberapa wanita untuk mendapatkan poin keterampilan. Ya, wanita sistem itu mengangguk dan menyetujui pernyataan Suran. Lalu kenapa tidak ada apa-apa di haremku? Aku semua adalah tunangan Suking, bukankah Suking haremku? Suran tiba-tiba menjadi marah. Apakah sistem mengurangi poin keahliannya? Saudara tuan rumah, apakah Anda buta huruf? Di panel sistem, definisi harem sudah sangat jelas. Bukankah saudara tuan rumah tidak terlihat? Wanita sistem itu melirik kosong dan merasa sedikit bersalah. Dia adalah sistem yang serius, bagaimana mungkin mengurangi poin keterampilan tuan rumah tanpa disiplin? Dia benar-benar dirugikan. Apa arti harfiahnya? Suran sedikit linglung, dan melihat ke panel, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada satu, akan ada di masa depan, tapi bukankah, belum ada, akankah ada di masa depan? Itu 5 kata itu. Wanita sistem berkata dengan suara rendah dan tidak terdengar, wajahnya sudah memerah di ruang sistem. Hal-hal ini tidak diatur olehnya. Dia adalah seorang penyihir sistem, dia akan lahir sejak sistem dibuat. 5 kata. Suran terkejut, dan segera menyadarinya. Ngomong-ngomong, poin keterampilan untuk hadiah semacam ini akan bergantung pada hubungan antara tuan rumah dan si cantik, dan keindahan dari si cantik. Membaca dan jika tuan rumah secara paksa membuka harem tanpa izin gadis itu, tidak ada hadiah untuk poin keterampilan juga. Setelah merasa malu beberapa saat, Miss System menjelaskan dengan tenang. Oke, Suran mengangguk, memahami aturan sistem. Secara keseluruhan, Anda tidak dapat menemukan melon bengkok untuk menipu sistem, dan Anda tidak dapat memaksa harem untuk melawan keinginan gadis itu. Aturan-aturan ini, meskipun sistem tidak mengatakannya,
dia tidak akan melanggarnya. Dia datang ke benua Douluo karena dia ingin menangkap banyak gadis cantik, membiarkannya bersama sekelompok melon bengkok, dan sistem akan membiarkan dia mengambil tindakan, tetapi dia tidak akan melakukannya. Hal kedua yang lebih mustahil lagi. Suran berpikir bahwa dia adalah seorang penggoda wanita, tetapi tidak ada pria yang tidak baik untuk seks di dunia ini. Lecer tidak perlu melakukan hal-hal tercela. Jangan menyakiti orang lain demi memuaskan keinginanmu sendiri. Jika dia tidak mampu mengejar ketertinggalan orang lain, dia akan mengambil tindakan paksaan. Suran mengakui bahwa dia belum begitu tidak tahu malu, dan bahwa dia bukanlah iblis. Kalau begitu bantu aku menghabiskan 500 poin keterampilan untuk kehidupan cincin roh terlebih dahulu. Suran berkata, cincin roh pertama bertambah 3000 tahun, cincin roh kedua bertambah 1000 tahun, dan cincin roh ketiga bertambah 1000 tahun. Ding, cincin roh pertama, kedua, dan ketiga dari host asli masing-masing memiliki 300 tahun, 600 tahun, dan 2000 tahun. Setelah menggunakan poin keterampilan, mereka menjadi 3300 tahun, 1600 tahun, dan 3000 tahun. Saat suara sistem berbunyi, Suran dengan jelas merasakan sentuhan di kedalaman jiwanya, dan kekuatan jiwanya juga jauh lebih kuat. Jelas sekali, usia cincin jiwanya telah berhasil ditambahkan. Cincin roh 3000 tahun, jika dilepaskan, saya khawatir itu akan membuat orang takut menjadi bodoh. Suran bergumam, tidak bisa menahan senyum. Dia sedikit menantikan hari ketika dia akan meningkatkan semua poin keterampilan cincin rohnya menjadi 100.000 tahun atau bahkan 1 juta tahun. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Suran dan Xiao Wu datang ke kota Soto. Mereka berdua menemukan hotel untuk beristirahat sepanjang malam, lalu meninggalkan kota Soto dari gerbang selatan, dan berjalan jauh ke selatan. Kota Soto terletak di Kerajaan Barak, yang berada di samping perbatasan antara Kerajaan Bintang Luo dan Kerajaan Dou Empire. Setiap kali kedua negara bertempur, Kerajaan Barak adalah garis depan pertempuran Kerajaan Dou Empire. Sebagai kota terbesar kedua di Kerajaan Barak, Soto tidak besar dan tidak kecil. Yang terpenting bagi Suran adalah tempat ini tidak terlalu jauh dari lokasi kota Bintang Luo, kota surga Dou, dan hutan besar Bintang Dou. Di tempat ini, lebih hemat biaya menjalankan 3 kepala. Bagaimanapun, identitasnya saat ini adalah anggota keluarga Zhu, dan dia pasti akan lari ke keluarga Zhu di masa depan. Dan dia akan menjadi tempat yang sering dia kunjungi di kota Tiandou yang kuat. Ada juga hutan besar Stardou. Saat wajah asli Ruibis miliknya terungkap, dia pasti akan pergi ke Stardou untuk berputar beberapa kali. Yang paling penting adalah sebagai Ruibis, kesulitan pergi ke Stardou untuk membuka harem jauh lebih rendah. Gu Yuena, Brigitte, Ziji, Jinnya bermata 3, semuanya adalah poin keterampilan hidup. Terlebih lagi, jika Gu Yuena menyusulnya, dia pasti tidak akan melarikan diri dengan 10.000 poin keterampilan. Ada juga Jinyao bermata 3, keduanya merupakan binatang keberuntungan, jadi tidak sulit untuk menangkapnya. Saudara Suran, kita akan pergi ke Akademi Shrek. Bukankah di kota Soto? Xiao Wu mengeluh. Mereka sudah berjalan lama sejak meninggalkan kota Soto, dan selalu ada film besar di sekitar mereka. Lahan pertanian yang luas, tidak ada bangunan. Dia tidak percaya bahwa akan ada Akademi Master Roh Senior di dekatnya. Tidak peduli seberapa buruk Akademi Master Jiwa Senior, itu tidak akan dibangun di pedesaan. Kamu benar, Akademi Shrek ada di pedesaan. Justru karena Akademi Shrek ada di pedesaan maka aku berani mengirimmu ke sana. Jika kamu berada di pusat kota, betapa tidak amannya. Jika kamu bertemu dengan yang kuat, kamu akan menjadi sangat dalam masalah. Tapi Akademi Shrek benar-benar aman. Suran tersenyum. Guru terpenting Akademi Shrek memiliki temperamen yang baik. Seseorang yang dapat menyerahkan jiwa bijak dan sosok kaisar jiwa untuk mendirikan akademi di pedesaan, karakternya tidak akan terlalu buruk. Apa maksudmu mengirimku ke sini?
Saudara Suran, bukankah kamu datang ke Akademi Shrek untuk belajar? Xiao Wu mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar kata-kata Suran, dia merasa sedikit kesal. Bagaimana jika Suran meninggalkannya dan pergi setelah mengirimnya ke Akademi Shrek? Aku akan datang ke Akademi Shrek juga, tapi aku akan datang nanti. Masih ada beberapa hal sepele yang harus aku tangani. Sebenarnya, kamu juga harus tahu kalau aku mirip denganmu dan memiliki identitas manusiaku sendiri. Tidak hanya itu, aku juga punya tunangan. Dia seumuran denganmu sekarang, dan dia saat ini berada di Kekaisaran Bintang Luo, bernama Zhu Suking, kata Suran langsung. Hubungan Zhu Suking dengannya dijelaskan dengan baik. Tunangan. Ekspresi Xiao Wu berubah, dia tertegun dan menatap Suran dengan mata indahnya. Dia tidak menyangka Suran memiliki tunangan sekarang. Saudara Suran, kamu terlalu buruk, Xiao Wu berkata, mencibir mulutnya dan menatap Suran, matanya tidak bisa menahan air mata keluhan muncul, dan ketidakbahagiaannya sepenuhnya tertulis di wajahnya. Dengan hari-hari bergaul dengan Suran, dia sepenuhnya menganggap Suran sebagai orang terdekatnya. Sekarang, namun kini orang terdekat di hati saya sudah memiliki tunangan, bagaimana hal ini bisa membuatnya merasa tidak bahagia? Saat ini, dia menyetujui perilaku tertentu Suran, yang setara dengan menyetujui identitas Suran. Kenapa kamu menangis? Suran dengan menyedihkan menyeka air mata dari sudut mata Xiao Wu. Ada apa denganmu? Itu bukan karena kamu menindasku. Ada tunangan di luar. Kenapa kamu harus begitu baik padaku? Xiao Wu memandang Suran dengan sedikit marah, dan meremas daging lembut pinggang Suran dengan jarinya. Hanya setelah melihat ekspresi menyakitkan di wajah Suran barulah dia merasa lega. Aku sangat bersalah. Apakah salah jika bersikap baik padamu? Suran tiba-tiba disebut bersalah. Selama ini, dia sangat jujur dan tidak melakukan apapun pada Xiao Wu. Hah, tidak menyesatkan, Xiao Wu berkata dengan tegas, wajahnya masih sedikit tidak senang. Saudara Suran benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas punya tunangan, sangat bernafsu. Mereka menyentuhnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya telah membuat orang seperti ini sekarang, dan saya tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Aku lelah, tidak mau pergi, kamu gendong aku. Xiao Wu menginjak dan berkata dengan bangga. Oke. Suran mengangguk, tubuh bagian atasnya sedikit membungkuk, dan Xiao Wu langsung menerkam punggung Suran. Tubuh Xiao Wu sangat ringan, dan bagi Suran, tidak akan menimbulkan banyak beban. Telapak tangan Suran bertumpu di pinggul Xiao Wu, dengan rok panjang berwarna merah muda biru di antara telapak tangannya. Dia bisa merasakan suhu tubuh Xiao Wu dan sentuhan lembut namun sangat elastis, yang membuat Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya dengan lembut. Mencubit, saudara Suran, jangan memikirkan hal-hal kotor. Xiao Wu tiba-tiba sedikit menyesal saat Suran digendong di punggungnya. Dia dan Suran belum mendekati level ini. Bukankah dia baru saja bertingkah seperti bayi? Tetapi ketika dia mengira Suran sudah memiliki tunangan, dia sangat marah sehingga dia mengangkat tangan bedaknya dan memukul punggung Suran dengan ringan. Suran berjalan ke selatan dengan Xiao Wu di punggungnya. Selama waktu itu dia secara alami akan berpesta dengan tangannya. Membaca Xiao Wu awalnya mengenakan kaos kaki cair halus dan rok panjang yang sangat pas. Telapak tangan Suran secara alami sangat nyaman di atasnya, dan bahkan Suran tidak bisa meletakkannya. Dan Xiao Wu tersipu tanpa berkata apa-apa, yang dianggap menyetujui perilaku Suran. Saya tidak tahu apakah itu karena perasaan terdesak di hati saya setelah mengetahui bahwa Suran sudah memiliki tunangan atau karena hal lain. Tanpa disadari, status Suran di hatinya sudah sangat tinggi. Suran membantunya mengungkap wajah asli Tang San. Suran adalah Ruibis dan akan membantunya membalas dendam di masa depan. Baik secara emosional atau rasional, Suran saat ini adalah orang yang paling penting bagi Xiao Wu. Setelah hubungannya dengan Tang San rusak,
Suran menjadi satu-satunya kandidat untuk mengisi rezeki emosional Tang San di hatinya. Terlebih lagi, Suran jauh lebih sempurna daripada Tang San dalam pikiran Xiao Wu, dan mau tidak mau menjadi makhluk roh, dan menjadi binatang Rui dapat membantunya membalaskan dendam ibunya. Oleh karena itu, di bawah pengaruh faktor perantara yang tak terhitung jumlahnya, Suran telah menjadi satu-satunya orang yang dipercaya dan diandalkan oleh Xiao Wu di dunia manusia. Berkat faktor-faktor inilah hubungan antara Xiao Wu dan Suran berkembang pesat. Meski belum ada perubahan berarti, tapi hanya beberapa hari dia dan Suran saling mengenal. Saat Tang San datang ke Akademi Shrek lagi, saya khawatir semuanya akan langsung beres. Saat itu, Xiao Wu menyukai Suran dengan sepenuh hati. Saat itu, sudah terlambat bagi Tang San untuk melakukan apapun untuk menebus Xiao Wu. Di bawah campur tangan Suran, Xiao Wu telah membayangi Tang San. Ketika Tang San datang ke Akademi Shrek, Xiao Wu mungkin masih khawatir karena berpikir bahwa Tang San sengaja mengejar mereka untuk mengawasi mereka, dan akan mengambil cincin roh dan tulang roh mereka kapan saja. Inilah kesedihan Tang San sekarang. Apapun yang dia lakukan, Xiao Wu akan berpikir buruk. Akhirnya sampai di sini, Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat desa kecil di depannya. Saat ini dia berlari dari kota Xingluo ke kota Noting, dan kemudian dari kota Noting ke kota Soto. Meskipun dia telah menghabiskan waktu di dalam kereta, mau tak mau dia merasa sedikit lelah. Setelah dia mengirim Xiao Wu ke kota Soto, dia akan kembali ke kota Xingluo untuk menemui Suking. Hei, para pria lelah. Saya tidak hanya akan lelah pada saat itu, tetapi juga di waktu lain. Siapa yang memberi beban berat pada laki-laki? Seringkali, laki-lakilah yang bergerak, dan perempuan berbaring dan beristirahat. Tak heran jika Anda tidak lelah. Di sini, saudara Suran, kamu tidak bercanda. Berbaring telentang, Xiao Wu mengikuti bimbingan Suran sebelum mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh, hanya untuk melihat sebuah desa kecil. Desa ini tampaknya memiliki sekitar 100 rumah tangga, dan skalanya tidak terlalu besar di desa tersebut. Akankah ada akademi master jiwa tingkat lanjut di dalamnya? Akademi Shrek memang cukup kumuh. Namun, guru di dalamnya sangat kuat, dan guru terlemah juga memiliki kekuatan kaisar jiwa, selain 3 petapa jiwa. Suran menjelaskan pada Xiao Wu. Sangat kuat. Lalu mengapa mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk mendirikan akademi di tempat terpencil? Xiao Wu bertanya dengan bingung, rasa ingin tahu. Negara yang sangat miskin, orang normal tidak akan memilih untuk mendaftar di sini. Bagaimanapun, jika bukan karena Suran, dia tidak akan pernah pergi ke akademi seperti itu untuk melihatnya. Standar penerimaan Akademi Shrek sangat ketat. Kalaupun pergi ke pusat kota, itu tidak masuk akal. Apalagi siswa yang ingin menjadi Akademi Shrek harus memenuhi persyaratan berusia di bawah 13 tahun dan melebihi standar tingkat 20. Tidak ada kondisi seperti itu. Berapa banyak orang yang memilikinya? Sangat ketat. Apakah mereka mencoba membudidayakan monster? Bahkan jika mereka memiliki kejeniusan yang begitu kuat, mereka akan langsung memilih pergi ke Aula Wuhun untuk berkembang. Xiao Wu mau tidak mau berkata, bahkan dia harus mengakui kekuatan Aula Wuhun di atas segalanya sekte dan perguruan tinggi master jiwa. Di sanalah tanah suci milik guru jiwa. Meski dia dan Wuhun Dian punya permusuhan, namun dia juga harus menerima kenyataan ini. Akademi Shrek memiliki slogan, Ningke Wulan. Niat awal para guru Akademi Shrek adalah mengembangkan Akademi Shrek menjadi Akademi Budidaya Monster. Kata Suran sambil berjalan menuju desa. Saat ini ketika pertanian sedang sibuk, desa ini sangat sepi. Suran dan Xiao Wu, 2 orang yang mengenakan pakaian mewah, pria muda dengan pedang dan alis, memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangan mereka, adalah sosok yang heroik. Gadis itu berwajah halus, mengenakan gaun panjang bersulam merah muda biru, cantik seperti bunga. Kemunculan kedua orang tersebut masih menarik perhatian banyak orang.
Beberapa paman petani memandang mereka dan menggelengkan kepala. Dua gadis muda bodoh lagi ditipu ke Akademi Sanwu ini. Tapi mereka tidak berkata apa-apa, lagi pula makanan dan penginapan para guru dan siswa Akademi Shrek semuanya diurus oleh mereka. Semakin banyak siswa, semakin banyak pula penghasilannya. Hah, gadis yang tampan sekali. Sebuah suara terkejut terdengar di belakangnya. Dua remaja muncul di belakang Suran dan Xiao Wu. Anak laki-laki di sebelah kiri gemuk dan terlihat sangat kekar. Rambut pendek, mata kecil, lemak bengkak di wajah, dan dua kumis di bibir, yang sepertinya baru tumbuh setelah dikembangkan. Bagaimana mereka terlihat seperti dua kumis? Yang di sebelah kanan adalah seorang pemuda berambut pirang panjang. Matanya sangat jahat. Keduanya adalah murid. Saat ini, dia sedang menatap Xiao Wu dengan mata panas, seolah sedang melihat mangsa. Xiao Wu sangat cantik pada awalnya, dan setelah Suran berpakaian rapi, dia memperlihatkan kecantikan alaminya. Rambut panjang hitam halus dan halus disisir menjadi kepang kalajengking yang rapi, dan kepangnya digantung di betis. Ia mengenakan gaun berwarna pink biru dan ikat pinggang berwarna merah muda di pinggangnya, yang membungkus erat tubuh yang sudah mulai berkembang. Covernya, meski dadanya kurang berisi, namun pinggangnya yang ramping begitu ramping hingga membuat iri banyak wanita. Paha ramping dan kencang dibalut stoking cair berwarna putih keperakan, rasio emas sempurna. Orang tidak bisa tidak mengatakan bahwa kaki ini bisa dimainkan selama beberapa tahun. Kedua orang ini adalah Ma Hongjun dan Dai Mubai yang bergegas kembali setelah mengikuti pertarungan jiwa dari arena besar kota Soto. Cantik, halo. Saya pikir Anda di sini untuk masuk Akademi Shrek. Saya senior Akademi Shrek, Dai Mubai. Kata Dai Mubai sambil melihat wajah Xiao Wu, hatinya tergerak. Meski sosok gadis di hadapannya belum sepenuhnya berkembang, ia tentu tahu kalau wanita seperti itu lebih beraroma saat ia menikmatinya. Terutama temperamen tubuhnya yang halus dan lincah bahkan semakin tak terbendung. Penampilan cantik seperti itu mungkin hampir sama dengan Su Suking, tunangannya di Kekaisaran Xingluo. Su Suking mungkin cantik, tapi dia selalu menatapnya, seolah dia berhutang sesuatu padanya. Dai Mubainya secara alami layak untuk Su Suking. Sebagai seorang tunangan, Anda harus memahami prinsip seorang suami sebagai seorang istri, dan Anda tidak tahu bagaimana cara mengikuti tunangan, melayani tunangan, dan berusaha memberinya wajah. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tentu saja, jika Su Suking ada di sini, dia pasti tidak akan berani menunjukkan pemikiran ini. Bagaimanapun, sosok Su Suking sangat bagus dan wajahnya sangat cantik. Dia tentu saja tidak ingin menjalin hubungan dengan Su Suking. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Su Suking menunjukkan wajahnya, dia tetaplah tunangannya. Tidak peduli seberapa besar Su Suking tidak menyukainya, tidak mungkin merusak kontrak pernikahan di antara mereka. Cepat atau lambat, Su Suking akan berbaring di pelukannya dengan patuh dan menjadi wanitanya. Tapi dia tetap merasa tidak bahagia. Sosok Suking sangat bagus, penampilannya sangat cantik, dari manapun dia melihatnya, dia sangat sempurna. Bagaimana jika dia bersedia bersamanya? Maka dia tidak akan mencari wanita lain. Meskipun si kembar cantik itu cantik, dia hanya bermain-main dengan mereka. Jaraknya terlalu jauh dari keindahan menakjubkan seperti Suking. Namun hari ini tidak akan lama lagi. Sebagai tunangan Su Suking akan menjadi wanitanya di pagi dan sore hari. Oh, Xiao Wu memandang Dai Mubai dengan dingin, dengan kilatan dingin di matanya, menekan ketidakpuasan di hatinya, dan mengangguk dengan lembut. Izinkan aku mengantarmu ke akademi sekarang. Meski hari ini bukan hari Akademi Shrek merekrut siswa, tapi jika kami ada, selama kamu memenuhi persyaratan, kamu bisa masuk akademi. Dai Mubai berkata, pegang tangan Xiao Wu. Dia tidak bisa menahan senyum jahatnya. Akademi Shrek sangat mudah untuk dimasuki. Meskipun pepatah terkenal bahwa Akademi Shrek hanya menerima monster telah memecat banyak orang, akademi bergaya ini dapat
menarik beberapa tuan muda dari keluarga besar yang berada dalam masa pemberontakan yang akan datang setiap tahun, tetapi orang-orang ini pada dasarnya tidak mungkin untuk dilewati. Penilaian dan gadis cantik di depannya jelas sama. Dia sudah menemukan cara untuk memikat hatinya sekarang. Biarkan dia mengikutinya dengan kemampuannya untuk membantunya mendaftar, dan setelah beberapa makan malam bersama, Anda bisa mendapatkannya. Tuan muda dan remaja putri ini adalah yang terbaik untuk diajak main-main. Adapun kegagalannya untuk lulus ujian pada akhirnya, itu tentu saja yang terbaik. Lagi pula, ada sebuah kata yang disebut Guan Sui He Zhao Si. Bukankah lebih baik putus dengan damai setelah menikmatinya? Jika dia lulus ujian, bukankah dia tetap bertanggung jawab? Sakit. Segera, rasa sakit yang luar biasa di tangannya membuat Dai Mubai terbangun dari imajinasinya, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Saat ini Suran sedang mencubit tangan Dai Mubai, dan wajah kesakitan Dai Mubai gemetar karena paksaan. Setelah Suran memperoleh garis keturunan Kilin, meskipun kondisi fisiknya tidak senormal tubuh binatang, fisiknya menjadi terlalu kuat di bawah restu dari garis keturunan tersebut. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik Suran sendiri mendekati kaisar jiwa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas dan mengajar Dai Mubai. Poin yang berkisar antara 100 hingga 200 dihitung berdasarkan area bayangan yang ditimbulkan tuan rumah pada Dai Mubai. Suran tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar suara sistem. Dia ingin memberi pelajaran pada Dai Mubai, tapi sekarang sudah tepat. Kekuatan ilahi bawaan. Ternyata itu adalah kekuatan ilahi alami. Biarkan aku pergi. Kulit kepala Dai Mubai yang sakit mati rasa, dan dia ingin menarik tangannya dengan paksa, tetapi kekuatan Suran berada di luar imajinasinya. Tangannya dicubit oleh Suran, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Apakah pemuda di depannya itu sangat kuat? Ini tidak mungkin, pria ini terlihat lebih muda darinya. Bagaimana bisa lebih baik dari dia? Dia adalah seorang jenius tiada taraf dengan semangat bela diri harimau putih. Dia adalah murid paling berbakat di keluarga Dai, dan Davis tidak berbakat seperti dia. Biarpun di Akademi Shrek, siswa yang hanya menerima monster, dialah yang terkuat. Oscar dan Ma Hongjun jauh lebih buruk darinya. Seorang master roh tipe makanan tanpa kekuatan serangan dalam roh seni bela diri, meskipun secara bawaan penuh dengan kekuatan roh. Apa perbedaan antara pria tanpa kekuatan tempur dan sampah? Adapun Ma Hongjun, meskipun bakatnya lemah, dia masih perlu melakukan sesuatu untuk menyingkirkan api jahat. Ketika esensi kehidupan hilang, maka akan menjadi dingin. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Dai Mubai miliknya? Jika mereka jenius dan monster, maka mereka adalah monster di antara monster. Apalagi dia tidak hanya berbakat, tapi juga mulia. Bagaimana seorang pangeran suatu negara bisa dibandingkan dengan orang biasa? Namun meski dia kuat, dia tidak menganggap dirinya tak terkalahkan. Ada banyak orang seusianya yang bisa menandinginya di dunia ini. Tapi orang di depannya jelas tidak. Dalam situasi yang sama di mana dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak tahu berapa kali kekuatannya meningkat. Orang seperti ini harus dilahirkan dengan kesaktian, tidak lebih. Jangan lepaskan. Otot Dai Mubai mengejang kesakitan. Jika orang di depannya tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia akan melepaskan jiwa bela dirinya untuk mengajarinya. Bagaimana dengan kekuatan alam? Dunia ini bukanlah desa yang mempunyai keputusan akhir. Jika semangat pencak silat dilepaskan, dia hanya bisa mengakuinya. Oke, Suran melepaskannya ketika Dai Mubai menarik tangannya dengan kuat, dan Dai Mubai langsung terjatuh ke belakang dan menjatuhkan seekor anjing untuk memakan kotoran. Melihat pemandangan ini, Xiao Wu terkekeh, dan ada sedikit rasa jijik di mata Dai Mubai. Masih berpikir untuk belajar dari orang lain untuk menjemput gadis, kekuatan ini hanya memalukan. Apakah kamu berani menggodaku? Dai Mubai bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan menatap Suran dengan marah.
Ada kemarahan yang membara di dalam hatinya. Sejak Dai Mubai datang ke Akademi Shrek, dia tidak terlalu menderita selama bertahun-tahun. Di sini, dengan bakatnya yang luar biasa, dia juga eksis di Akademi Shrek. Di kota Soto, banyak wanita cantik luar biasa yang berkomitmen padanya. Sebagai pangeran ketiga kekaisaran bintang Luo, kapan dia menjadi sasaran godaan seperti itu? Dia dapat melihat bahwa Suran sengaja melepaskannya pada saat itu, hanya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Menggodamu, lalu kenapa? Bagaimana kamu bisa menyentuh wanitaku? Suran berkata dengan dingin, menatap Dai Mubai dengan samar. Dai Mubai benar-benar tidak tahu malu. Kamu akan menggoda Xiao Wu segera setelah kamu muncul. Apakah kamu masih tidak melihatnya? Tunanganmu tidak bisa menyimpannya lagi, dan kamu ingin mendapatkan Xiao Wu darinya. Apakah kamu bercanda? Setelah mendengar kata-kata Suran, wajah Xiao Wu sedikit memerah, tapi mau tak mau dia merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Jadi di dalam hati saudara Suran, apakah dia wanitanya? Tapi dia sudah punya tunangan. Apakah dia ingin berdua bersama? Sangat buruk. Xiao Wu mencoba mulutnya dan menatap Suran. Mau tak mau dia menjadi sedikit marah ketika dia mengira dia sudah memiliki tunangan. Ada tunangan, dan dia bilang dia wanitanya, dia masih sangat bernafsu. Tapi dia tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Di dunia makhluk roh, sangatlah normal bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia sebenarnya hanya sedikit cemburu. Wanitamu, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Sejak zaman dahulu, kecantikan layak menjadi pahlawan. Bagaimana orang yang lemah bisa layak mendapatkan kecantikan? Dai Mubai berkata, dia sekarang telah memutuskan bahwa Suran adalah kekuatan suci alami, dan kekuatannya sendiri tidak kuat. Tiba-tiba berkata dengan nada menghina. Seseorang, tidak peduli seberapa kuat kekerasannya, tidak ada gunanya. Oh, Suran mengangkat alisnya dan menatap Dai Mubai dengan heran. Dia belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti itu. Dia baru saja memakan karma di tangannya, dan sekarang dia berani menjadi sangat marah. Juga terlahir dengan kekuatan supernatural. Bukankah seharusnya dia tetap berpikir bahwa dialah satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi jenius? Jika dia benar-benar jenius, apa yang akan dia jalankan? Bicaralah langsung dengan Davis. Sungguh lucu. Tunangan Dai Mubai membiarkannya basah kuyup, dia kentut. Hanya saja dia belum siap memberitahu Dai Mubai tentang hubungan Zhu Suking dengannya. Pamer wajahnya saat dia dan Zhu Suking datang ke Akademi Shrek bersama. Membaca. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Dai Mubai melihat mata Suran yang menghina, dan tiba-tiba menjadi marah. Dia memandang Suran dengan marah dan langsung melepaskan jiwa bela diri. Harimau putih, miliki. Dai Mubai berteriak, cahaya pucat yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lengannya terbuka, dadanya lurus, tulang di sekujur tubuhnya berderak keras, dan ototnya juga keras. Tiba-tiba membengkak, jubah di tubuhnya menonjol. Di bawah kakinya, 3 cincin roh, 2 kuning dan 1 ungu, bangkit, dan kekuatan penguasa roh tingkat 37 tidak diragukan lagi terungkap di antara sirkulasi cincin roh. Dai Mubai, apa yang kamu lakukan? Mereka di sini untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Ma Hongjun mau tidak mau berkata ketika keadaan telah berubah seperti ini. Kekuatan Dai Mubai sangat kuat. 37 yang mulia jiwa pertempuran. Wuhun tetaplah Baihu, seorang Wuhun dengan efektivitas tempur yang kuat. Tidak ada gunanya jika terjadi sesuatu. Datang untuk melamar Akademi Shrek. Setiap tahun semakin banyak orang yang datang ke akademi kita. Berapa banyak orang yang berhasil melewati bea cukai? Hari ini saya akan memeriksa kekuatan gurunya terlebih dahulu. Jika kekuatannya tidak cukup, maka pergilah kembali dulu. Dan bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bergabung dengan Akademi Shrek, maka Anda harus mengikuti aturan. Ketika Anda melihat senior, Anda harus menghormatinya.
Kesuraman muncul di mata Dai Mubai. Kehilangan muka di depan Suran, dia secara alami menemukan tempat itu kembali. Jika tidak, di masa depan, orang lain akan berpikir bahwa dia memakai Mubai bagus untuk melakukan intimidasi. Bagaimana dia bisa diintimidasi saat dia memakai Mubai? Ini, Ma Hongjun melirik ke arah Dai Mubai, lalu ke Suran dan Xiao Wu, tidak lagi berkata apa-apa, hanya berlari menuju akademi sendirian. Meskipun dia penuh nafsu, dia belum mencapai level itu. Jika guru mengetahui bahwa dia dan Dai Mubai telah memblokir pendatang baru yang ingin mendaftar di sekolah dan menindak mereka, atau karena itu, dia harus mengupas kulitnya. Ma Hongjun, kembalilah padaku. Dai Mubai terkejut dan ingin menghentikan Ma Hongjun. Ma Hongjun tidak mendengar kata-kata Dai Mubai, jadi dia berlari menuju akademi. Dia tidak bodoh. Dai Mubai mencoba memprovokasi orang lain, tetapi dia tidak melakukan apapun. Jika dia dihukum dengan Dai Mubai, apa ruginya? Dai Mubai sedikit lebih baik, dan entah kenapa, beberapa guru tampaknya lebih toleran terhadap Dai Mubai. Atas seringnya berkunjung ke kota Soto, ia pun menutup sebelah mata. Tapi dia berbeda. Flander adalah gurunya. Walaupun dia baik padanya, tapi jika dia melakukan kesalahan, dia harus dikuliti. Yang terpenting dia merasa kedua orang ini sangat kuat kali ini, dan dia punya firasat bahwa mereka bisa lulus penilaian yang ditetapkan oleh akademi. Ketika pihak yang disebut pihak berwenang terobsesi dengan orang-orang yang melihatnya, dia melihat dengan jelas. Saat remaja tersebut berjabat tangan dengan Dai Mubai dan berkompetisi, ekspresinya sangat tenang, dan dia terlihat kalem dan kalem. Tapi Dai Mubai menghabiskan seluruh energinya dan bahkan tidak bisa menarik tangannya. Dan orang itu sengaja mempermalukan Dai Mubai, bagaimana bisa dia menjadi orang yang tidak dikenal? Karena saya datang ke Akademi Shrek dengan ketenaran yang luar biasa, saya harus tahu bahwa Akademi Shrek hanya menerima orang-orang jenius. Dai Mubai adalah murid Akademi Shrek, dan bakat serta kekuatannya jelas tidak buruk. Namun dalam situasi ini, bagaimana berani melakukan sesuatu terhadap Dai Mubai bisa dianggap sebagai intimidasi. Bisa dibilang identitas dan kekuatan keduanya bahkan lebih kuat dari Dai Mubai. Jadi wajar saja dia tidak akan memilih untuk mendukung Dai Mubai. Jika dia memprovokasi orang yang tidak boleh tersinggung, kehidupannya di akademi tidak akan mudah di masa depan. Ma Hongjun adalah murid Flanders. Dia sangat tersentuh oleh telinganya selama ini. Meskipun dia terlihat konyol di permukaan, dia lebih pintar dari siapapun di hatinya. Brengsek. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Baru saja dia mengajak Ma Hongjun untuk mencari saudara kembarnya. Alhasil, pria ini mengangkat celananya dan menghentikannya. Huff, jangan kira dekan datang, kamu akan selamat. Sebelum dekan datang, aku akan menyingkirkanmu. Dai Mubai memandang Suran dan berkata dengan ringan, matanya bangga. Di tempat terpencil ini, dia tidak percaya akan ada orang jenius. Dia adalah pangeran kekaisaran bintang Luo, meskipun dia sekarang bersembunyi di Tibet dan melarikan diri ke Akademi Shrek untuk berlindung. Tapi pangeran adalah pangeran, dan dia juga memiliki kebanggaan menjadi keluarga kerajaan. Dan kamu, sebagai seorang wanita, jika mengikuti orang yang salah, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Dai Mubai memandang Xiao Wu dan berkata dengan dingin. Meskipun gadis ini cantik, dia tidak mengetahui keadaan saat ini. Dia baru saja menertawakannya, yang melukai harga dirinya. Saya merasakan penghinaan yang mendalam. Ia ingin penampilan memiliki penampilan, batin dan batin, bakat dan bakat. Kemanapun dia berjalan, dia bisa dikelilingi oleh banyak wanita. Tapi gadis di depanku sangat cuek. Dia harus memberitahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung kejeniusan. Menunggu dia memukuli pacarnya, dia mungkin masih menyesalinya. Mengapa dia harus menyinggung seorang jenius? Mungkin dia akan memohon padanya saat itu dan membiarkan dia menerimanya.
Dia sudah terlalu sering melihat adegan seperti ini, kali ini jelas sama. Untuk melawan dan tidak melawan, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Xiao Wu membusungkan mulutnya dan memandang Dai Mubai seperti bercanda. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, dan dia sudah memperkirakan hasilnya sebelum dia bertarung. Berapakah kekuatan roh tingkat 37 di depan Suran? Sebagai binatang buas, meskipun dia telah berubah seperti dia, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kelinci tulang lunak bukanlah makhluk jiwa yang kuat dalam ras makhluk jiwa, tetapi hewan keberuntungan memiliki lebih dari sekedar kekuatan keberuntungan. Kekuatan dari Wanian Ruibis sebanding dengan monster jiwa berumur 100.000 tahun biasa. Bagaimana kekuatan Suran bisa lemah? Oke, kalau begitu aku akan mengalahkannya untuk menunjukkannya padamu. Dai Mubai, Wuhun, Baihu, jiwa perang tingkat 37 ditinggikan. Mohon sarannya. Dai Mubai secara langsung melaporkan semangat dan levelnya, yang mewakili tantangan formal. Setelah melaporkan levelnya, dia memandang Suran dengan penuh minat. Suran tidak lagi ragu-ragu saat melihat ini, dan memegang pedang Excalibur di tangannya lebih erat. Matanya ditutupi dengan lapisan niat membunuh yang dingin, dan 3 cincin roh ungu perlahan muncul di bawah tubuhnya. Saat roh seni bela diri dilepaskan, kekuatan roh terus mengalir masuk dan nafas pedang ilahi menjadi lebih kuat. Meski di waktu normal, Suran juga bisa memegang pedang pembunuh di tangannya seperti perkakas biasa. Tapi tanpa melepaskan semangat bela diri, dia tidak bisa benar-benar menstimulasi kekuatan pedang Excalibur, dia juga tidak bisa menggunakan skill roh. Tanpa melepaskan jiwa bela diri, pedang dewa hanyalah pedang yang sangat tajam. Tapi Suran masih membawanya, karena dia bisa merasakan pedang Excalibur seolah-olah itu bijaksana. Mengikuti dia, kedekatan dengannya terus meningkat. Suran, Wuhun, pedang ilahi, yang mulia jiwa tingkat 30. Mohon sarannya. Suran berkata, tingkat kultivasinya telah menembus level pertama akhir-akhir ini, mencapai level 30. Suran melepaskan jiwa bela diri, dan Xiao Wu, yang telah melihat jiwa bela diri Suran, tertegun. Terakhir kali konfigurasi cincin roh Suran hanya 2 kuning dan 1 ungu. Sekarang semuanya telah menjadi cincin roh 1000 tahun. Terlebih lagi, usia cincin roh ini tidak rendah, konsentrasi ungunya tidak terlalu dalam, tapi yang pasti tidak dangkal. Suran, apakah ini penjahat? Apakah ini kengerian Ruibis? Xiao Wu berpikir dengan ngeri. Dia hanya mendengar tentang Ruibis dari legenda, dan dia tidak tahu kemampuan lain apa yang dimiliki Ruibis. Tapi dia tahu bahwa untuk dihormati sebagai kaisar makhluk jiwa, kekuatan Ruibis benar-benar menakutkan, dan itu jelas tidak sesederhana. Memiliki keberuntungan di tubuhnya, dan Dai Mubai semakin terdiam karena ngeri. Dia mengira Suran hanyalah kekuatan supernatural alami, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suran ternyata adalah monster. 3 cincin roh ungu, konfigurasi cincin roh semacam ini terlalu mengerikan. Sejak zaman kuno, seorang guru roh akan menjadi jenius jika dia dapat memiliki konfigurasi cincin roh standar. Dan guru roh yang memiliki konfigurasi lebih kuat dari cincin roh standar adalah seorang penjahat. Tetapi bahkan yang mempesona pun tidak dapat melakukan ini. Cincin roh pertama berumur 1000 tahun, yang agak terlalu menakutkan. Bisakah Suran menyerap cincin roh yang dihasilkan oleh makhluk roh 1000 tahun di tingkat ke-10? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana caramu melakukan ini? Bahkan para penjahat di aula roh tidak dapat memiliki konfigurasi cincin roh seperti itu. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sorot mata Suran menjadi sangat cemburu. Saya tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan supernatural, tetapi juga dengan kekuatan fisik yang kuat. Apa yang dianggap sebagai cincin roh 1000 tahun? Kata Suran. Ketika Dai Mubai mendengar kata-kata itu, kesuraman melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa Suran mengejeknya karena mengatakan bahwa dia adalah pria sembrono dengan kekuatan alami, dan dia tidak bisa menahan sedikit marah.
bahkan jika itu adalah penjahat yang mempesona. Kekuatan rohku 5 tingkat lebih rendah dariku, aku masih bisa menghancurkanmu. Dai Mubai berkata dengan dingin, matanya berkedip-kedip, dan tubuhnya yang dipenuhi kekuatan roh melonjak menuju Suran. Dai Mubai tahu bahwa kekuatan Suran luar biasa, jadi dia langsung melepaskan kemampuan roh ketiganya. Lingkaran ungu di bawah tubuhnya bersinar, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Merasakan kekuatan roh yang melonjak di tubuhnya, kepercayaan diri Dai Mubai kembali lagi. Sebagai seorang pangeran, ia selalu percaya diri sejak kecil. Dia dengan cepat berlari menuju Suran, sepasang telapak tangan harimau yang tebal dan kuat, dengan bilah perak cerah di atasnya. Beri aku untuk mati, Dai Mubai meraung, dan cakar tajamnya mencengkeram kepala Suran. Dibandingkan dengan gerakan indah Dai Mubai, Suran jauh lebih tenang. Dia memegang sarung hitam pekat di tangan kirinya, dan perlahan memegang gagangnya di tangan kanannya, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Pembunuhan darah, Suran berkata dengan ringan, dan mencabut pedang Excalibur dari sarungnya yang sangat gelap. Cincin roh pertama di bawah Suran berkedip, dan aura berdarah tebal muncul di tubuh Suran, dan tubuh gelap pedang Excalibur menjadi gelap saat cincin roh menyala, merah. Hampir saat pedang ilahi dicabut, Dai Mubai dan Xiao Wu merasakan sensasi kesemutan di kulit kepala mereka pada saat yang bersamaan. Xiao Wu memandang Suran dengan heran, Suran tampak tampan dan tampan. Tetapi pada saat ini, matanya juga berubah menjadi merah darah, memperlihatkan cahaya haus darah. Suran saat ini tampaknya adalah seorang pembunuh yang telah keluar dari neraka. Udara berdarah di tubuhnya begitu kuat hingga membuat orang serasa menghadapi ular berbisa saat melihatnya. Xiao Wu juga merasakan hal ini. Dai Mubai, yang menghadap Suran, merasakan gelombang rasa dingin yang tidak beralasan di tubuhnya. Rasa dingin membuatnya bergegas ke tubuh Suran dan tidak bisa menahan gemetar. Sebelum Dai Mubai bisa bereaksi, cahaya pedang merah Suran menebas langsung ke arah telapak tangan harimau Dai Mubai yang telah berubah dengan udara berdarah yang tebal. Kecepatan sinar cahaya pedang itu begitu cepat, dengan aura beracun yang memilih orang untuk dimakan. Cahaya pedang menebas langsung ke telapak tangan harimau Dai Mubai. Tiba-tiba, cakar tajam berwarna putih keperakan di telapak tangan harimau Dai Mubai langsung dipotong, dan sayatannya sehalus cermin. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasa sakit yang mendalam melanda hatinya. Dia melihat telapak tangannya dengan ngeri, dan bilah yang sangat keras di telapak tangan harimau itu langsung patah setelah wuhun merasuki tubuhnya. Itu adalah pedang tajam yang dibawa oleh roh bela diri macan putih. Meski roh bela diri macan putih miliknya mengandalkan kekuatan telapak tangan, namun bilah tajam tersebut tetap sangat membantu kekuatannya. Tapi mereka putus begitu saja. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat telapak tangannya. Selain ujung jari yang tajam, daging ujung jari juga terpotong sebagian besar dan dibiarkan. Bahkan ada bekas aura pedang berdarah di sayatannya, yang dengan ganas menghancurkan daging dan jaringan lukanya, yang sama saja dengan menaburkan garam pada lukanya, yang membuat Dai Mubai merasakan sakit yang menusuk hati. Mendesis, Dai Mubai menarik napas dingin, melihat sayatan di tangannya, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pedang ini dapat dengan mudah memotong 5 bilah tajam terkeras di telapak tangannya. Saya khawatir lengannya akan mudah patah. Saya mengaku kalah. Kali ini saya akan mengaku kalah. Dai Mubai berkata langsung, tanpa ragu, Bai Tiger King Kong menjadi negara terkuatnya. Tapi tetap tidak bisa menghentikan pedang Suran, dan itu adalah kentut. Dia memandang Suran dengan dingin. Sebagai senior Akademi Shrek, jika Suran ingin datang ke Akademi Shrek di masa depan, dia pasti akan berhenti, dan dia tidak punya pilihan lain. Bukan hal yang baik bagi mahasiswa baru untuk mengalahkan seniornya di hari pertama. Saat kamu keluar, kamu harus membayarnya kembali. Wanitaku, bagaimana kamu bisa mengingatnya? Suran berkata dengan suara dingin,
Dai Mubai sangat bernafsu, tapi dia meninggalkan Su King. Saat bertemu dengan yang kuat, Anda akan langsung terpana, dan saat bertemu dengan yang lemah, Anda akan berpura-pura menamparkan wajah Anda. Dia masih memikirkan Xiao Wu sekarang. Jika bukan karena dia dan Xiao Wu menjadi orang lain, gadis cantik ini pasti tertipu oleh Dai Mubai. Suran tidak memperhatikan Dai Mubai, tapi masih mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang berwarna merah darah langsung menyapu lengan Dai Mubai. Pakaian di lengan Dai Mubai terpotong dalam sekejap, dan sebagian besar kulit juga sedikit berdaging. Itu langsung dipotong. Ah, sakit. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan menatap Suran dengan ngeri. Dia tidak menyangka Suran begitu mengabaikan etiket. Dia menyerah dan Suran masih mengerjakannya, dan dia sangat kejam. Dia terbiasa mendominasi Berkah. Dia tidak menyadari bahwa dialah orang pertama yang menganiaya Suran pada wanita itu, dan dia lupa bahwa dialah orang pertama yang melepaskan jiwa bela diri untuk memberi pelajaran pada Suran. Dia ingin pergi ketika dia kebobolan, bagaimana mungkin Suran melepaskannya? Tetapi jika Suran tidak tersinggung hari ini, orang lain mungkin memilih untuk berhenti. Lagi pula, tidak pantas menyinggung seorang master jiwa jenius dengan roh bela diri penyerangan tingkat atas. Tapi Suran tidak keberatan. Identitas Dai Mubai tidak ada artinya di depan Suran. Bahkan jika dia mengungkapkan posisi Dai Mubai kepada Davis, Davis akan langsung membunuh Dai Mubai. Membunuh Dai Mubai di kerajaan Dou Empire, tanpa menyadarinya, Davis akan sangat gembira jika dia tahu bahwa Dai Mubai bersembunyi di tempat terpencil seperti itu. Lagi pula, apa masalahnya dengan kematian orang tak dikenal di jurang? Jika Dai Mubai berada di kota Tiandou, itu akan menjadi banyak masalah. Lagi pula, akan mudah untuk mengungkapkan bahwa dia mengirim seseorang untuk membunuh Dai Mubai. Suran, tidak bisakah aku membuat kesalahan? Aku tidak akan memprovokasi wanitamu lagi lain kali. Aku bahkan tidak akan melihatnya lagi. Dai Mubai memohon. Melihat mata dingin Suran seolah sedang melihat mayat, Dai Mubai ketakutan. Kekuatan Suran jauh melampaui dirinya. Jika dia bertarung dengan Suran lagi, dia mungkin mati. Jadi dia tidak peduli dengan wajahnya sebagai seorang pangeran, jadi dia langsung memohon ampun. Itu terlambat. Suran berkata dengan suara dingin, tidak menunjukkan simpati pada Dai Mubai. Pedang lain diayunkan, dan sepotong daging dan darah terpotong dari lengannya yang utuh. Yang paling dibenci Suran adalah wanita yang memikirkannya. Meski hubungan antara dirinya dan Xiao Wu belum ditentukan, dalam hatinya Xiao Wu sudah dianggap sebagai wanitanya. Orang yang disukainya hanya akan menjadi miliknya. Pikirannya tidak begitu terbuka. Dia tidak tega melihat wanita yang disukainya dipeluk oleh orang lain, dan hamil anak orang lain di kemudian hari. Pandangannya tentang cinta adalah mengambil secara egois. Jika tidak bisa, membicarakan cinta adalah omong kosong. Dai Mubai adalah nomor 1, dan 3 cincin roh berkedip pada saat yang sama, sekali lagi mengubah bentuk transformasi macan putih King Kong. Dan pada saat yang sama, topeng putih terbentuk di tubuhnya untuk melindunginya. Segera setelah itu, cincin roh kedua di tubuhnya menyala lagi, dan cahaya putih besar langsung mengembun. Diiringi raungan Dai Mubai, bola cahaya putih susu keluar dari mulutnya. Dalam waktu singkat, 3 kemampuan roh macan putih penjaga penghalang tubuh, harimau putih Lai Guangbo, dan transformasi Raja Kong macan putih semuanya dilepaskan. Saya harus mengatakan bahwa Dai Mubai bukannya tidak berharga, bakatnya masih sangat bagus. Melepaskan 3 kemampuan roh dalam satu tarikan napas, tidak banyak orang di alam jiwa yang mulia yang dapat melakukannya. Meskipun Suran mengabaikan karakter Dai Mubai, dia tetap mengakui bakatnya. Namun, bakat Dai Mubai hanya sangat bagus dibandingkan orang biasa. Di depannya, Suran hanya bisa mengatakan bahwa itu terlalu lemah. Bahkan lemah dan menyedihkan. Suran melangkah keras di bawah kakinya, tanpa menghindar sedikit pun, dan langsung mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Dai Mubai.
Menghadapi Dai Mubai dari sistem serangan kekuatan, Suran secara naluriah mengalahkannya dengan mudah dengan metode yang lebih fleksibel, tetapi Suran meremehkan penggunaan metode ini. Dia hanya ingin Dai Mubai melihat seberapa besar jarak di antara mereka. Memotong. Suran berteriak pelan, cahaya pedang langsung memotong gelombang cahaya Baihuli yang dilepaskan oleh Dai Mubai. Boom, boom. Ledakan sonik yang menakutkan terdengar saat gelombang cahaya Baihuli terputus, dan Suran sudah bergegas ke tubuh Dai Mubai saat ini. Dan ketika Dai Mubai melihat sosok Suran, jiwanya membeku, dia hanya melihat cahaya pedang yang sangat menakutkan, dan dia menelan kesadarannya sebelum dia bisa bereaksi. Bang! Dai Mubai tiba-tiba terjatuh. Ada bekas pedang yang tidak dalam di wajahnya, memanjang dari tengah alis hingga tengah kakinya. Garis tipis darah dengan cepat meluap, dan darah menodai tubuhnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas dan memperoleh 200 poin keterampilan. Saudara Suran, melihat jatuhnya Dai Mubai, Xiao Wu segera berjalan ke sisi Suran dan memegang lengan baju Suran. Wajah kecilnya merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku punya perasaan terukur, dan membuatnya lega. Suran berkata dengan ringan, meletakkan pedang pembunuh ilahi di sarungnya, dan mengambil rohnya kembali. Ekspresi wajah Suran kembali normal. Saudara Suran, nafas di tubuhmu barusan sangat buruk, seperti iblis yang keluar dari neraka. Xiao Wu berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan lengan baju Suran. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya melihat Suran yang familiar menghela nafas lega seolah-olah dia telah kembali padanya. Itu bukan karena kamu, kenapa ada yang berani memikirkan bayiku Xiao Wu? Jika aku bertemu orang lain, aku pasti akan langsung membunuhnya. Kata Suran, cincin rohnya diberikan oleh sistem, sangat kuat. Aura pembunuh yang kental dalam pembunuhan darah kemampuan jiwa pertama bahkan mempengaruhinya. Namun, dalam keadaan inkarnasi dewa pembunuh, kekuatan pembunuhan darah akan jauh lebih kuat. Saudara Suran, kamu berbicara omong kosong lagi, siapa bayimu Xiao Wu? Wajah Xiao Wu sedikit memerah, dan hal-hal lain menghilang. Dia hanya memikirkan apa yang dikatakan Suran kepada Dai Mubai sebelumnya. Suran sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah wanitanya, itu terlalu tidak tahu malu, dia belum setuju. Dan dia masih tidak membiarkan orang lain tergoda olehnya, lalu siapa yang berani menyukainya di masa depan? Bagaimana dia bisa menikah? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya Ruibis. Saya mengatakan bahwa jika Anda tidak diizinkan menikah dengan orang lain, Anda tidak bisa menikah. Suran tertawa dan menggoda Xiao Wu. Saudara Suran, kamu terlalu buruk. Jika kamu tidak mengizinkanku menikah, apa yang harus aku lakukan di masa depan? Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wajah cantiknya memerah, dan dia menunduk dan menatap dirinya sendiri. Sepatu kristal bersinar dengan perak di bawah sinar matahari. Kaki yang dibalut celana ketat gemetar gelisah. Jantung Xiao Wu terus berdebar kencang. Suran benar, selama Ruibis ingin mereproduksi keturunan, seluruh dunia Soulbeast akan menimbulkan sensasi. Ibuku pernah memberitahunya bahwa jika binatang Rui adalah selir, semua makhluk jiwa betina berumur 100.000 tahun akan sangat bahagia. Bahkan jika mereka tidak bahagia, selama binatang Rui bisa melihat mereka, mereka harus menerimanya. Karena Ruibis terlalu penting untuk ras Soulbeast. Meningkatkan laju pertumbuhan dan peluang melewati masa kesengsaraan, kedua kemampuan ini dapat membuat semua makhluk jiwa tergila-gila padanya. Jumlah binatang Rui jarang terjadi. Begitu seekor binatang Rui mati, dibutuhkan terlalu banyak anak muda untuk melahirkan satu lagi. Karena Ruibis lahir sebagai respons atas keberuntungan langit dan bumi. Namun jika Ruibis memperbanyak keturunannya, besar kemungkinan Ruibis lainnya akan terlahir kembali. Dan Ruibis menikah, peluang melahirkan Ruibis akan lebih tinggi. Tidak ada yang salah dengan hal ini sangat ilmiah.
Ini adalah makhluk jiwa yang kuat yang telah diuji selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Binatang yang membawa keberuntungan memiliki status yang tinggi dan terlalu penting bagi klan makhluk jiwa, sehingga reproduksi binatang yang membawa keberuntungan secara alami akan dihargai. Tapi sayang sekali Ruibis memiliki harga diri yang tinggi dan tidak tertarik bahkan pada wanita yang merupakan monster jiwa 100.000 tahun. Dan dia sangat acuh tak acuh terhadap hal-hal yang menghasilkan keturunan. Bahkan jika binatang buas itu ingin memanipulasinya, binatang Rui adalah kaisar dari jiwa binatang. Mereka tidak berani memaksa Ruibis melakukan hal itu. Ruibis adalah binatang yang membawa keberuntungan. Jika seseorang tidak menghormati Ruibis, kemungkinan besar dia akan mendapat pertanda buruk. Jadi sekarang jika Suran menginginkannya, bahkan jika dia tidak setuju, seluruh klan monster jiwa akan memaksanya untuk setuju. Lagi pula, sulit untuk melahirkan seekor binatang yang tertarik pada hal itu. Tidak boleh ada kecelakaan dalam reproduksi Ruibis. Jangan khawatir, meskipun kamu benar-benar memiliki seseorang yang kamu sukai dan ingin bersamanya di masa depan, selama dia orang baik, aku tidak akan keberatan jika kamu bersama. Bahkan jika aku menyukaimu lagi, aku tidak bisa menundamu, kata Suran. Telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggang ramping Xiao Wu, sedikit mengendus aroma lembut dari tubuhnya. Tentu saja, meski aku bilang begitu. Jika ini terjadi, Suran memutuskan untuk menikam orang tersebut hingga mati. Saudara Suran, saya tidak akan menyukai yang lain. Tapi saya masih butuh waktu. Xiao Wu menunduk, merasakan telapak tangan Suran membelai tubuhnya, ternyata tidak ada keberatan. Dia juga memiliki perasaan yang baik terhadap Suran di dalam hatinya. Mengesampingkan hal-hal lain, Suran, seperti dia, adalah transformasi monster jiwa, yang membuatnya memiliki perasaan berbeda terhadap Suran. Lagi pula, apa yang tidak berani dia katakan sebelumnya, dan apa yang ingin dia sembunyikan di dalam hatinya, dia bisa memberitahu Suran. Dan Ruibis, sebagai kaisar Soul Beast, memiliki pengaruh besar di dunia Soul Beast. Jika Suran benar-benar menyukainya, maka dia akan memiliki anak untuknya setelah menikah dengan Suran, yang juga merupakan semacam tanggung jawab sebagai makhluk jiwa. Tapi dia masih butuh waktu untuk mencernanya. Bahkan jika dia memiliki ketertarikan yang mendalam pada Suran, tidak mungkin untuk menyetujuinya secepat itu. Apalagi saat dia mengajukan diri untuk setuju, dia masih belum bisa mengatakannya. Dai Mubai terbangun dari rasa kantuknya, dia hanya merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya dan pusing. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan, bahkan kekuatan untuk berbicara. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat Suran dan Xiao Wu menunjukkan kasih sayang, dan tiba-tiba pingsan lagi. Dia terluka sangat parah hingga dia merasa sekarat. Mereka mampu menunjukkan kasih sayang mereka dengan ketenangan pikiran, yang membuatnya merasa pusing dan pingsan lagi.